وبركاته. افتتاحا وابتداء تباركا وتفاؤلا من سورة الفاتحة الكريمة لنيل السلامة والنجاح، لنيل البركة والكرامة على هذه النية ولجميع النيات الصالحة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا ويفقهوا أقوالنا. آمين يا Ikhwatul iman, Jama'atu Salatis Subhi, as'adani Allahu wa iyyakum, rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Bapak Ibu hadirin tuan-tuan yang mulia, majelis salat subuh, majelis kajian Ahad pagi yang mudah-mudahan diberkati hadzal majlis dengan keberkahan majelis ilmu di pagi hari ini. As'alullah ta'ala, kami memohon kepada Allah, mudah-mudahan kita semua dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dipanjangkan umur kita oleh Allah subhanahu wa ta'ala, diberikan al-himayah was-siyanah, penjagaan yang sempurna an jami'il bala'i wal waba', terutama di tengah kondisi wabah pandemi corona yang belum kunjung jua selesai ini. Mudah-mudahan dengan berkahnya kita duduk di majlisnya para malaikat-malaikatnya Allah seperti di pagi hari ini, menjadi sababan Allah turunkan nuzulul himayati wassiyanah, diberikan kita oleh Allah penjagaan yang sempurna, dijaga dari semua bentuk keburukan dari wabah corona ini. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, tuan-tuan yang mulia, di pagi hari ini Al-Maudu' atau Maudu'ul Bahsi, tajuk pembahasan kita yaitu adalah alamatu kamalil islami atau kamalu islamil mar'i, tanda dikatakan sempurnanya keislaman seseorang, atau bahasa mudahnya cara mengetahui apakah keislaman kita ini sudah sempurna ataukah belum di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tentu untuk mengetahui hal ini, maka ia merupakan satu amrun muhim, perkara penting yang ia yuhissuhun Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang begitu sangat ditekankan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam li jami'i ummati, untuk semua umat beliau, bagaimana setiap orang memiliki kekuatan untuk menyempurnakan keislaman yang ada di dalam kehidupannya. Hadis yang pertama yang akan kita bahas di pagi hari ini, mohon maaf, boleh saya minum dulu Bapak Ibu? Boleh Pak Haji? Baik, karena sudah disiapkan masalahnya. Cuman ini kurang berkah Pak Haji. Dalilnya kulu wasrabu jami'an fa inna fiha barakah. Makan minumlah kata Nabi bersama-sama. Kenapa kalau makan minum bersama? Fa inna fiha barakah, hadis sahih, karena di dalamnya ada keberkahan. Syaratnya bareng-bareng. Ini saya minum sendiri Pak. Jadi berkahnya kurang. Seharusnya Bapak juga minum nih. Bismillahirrahmanirrahim.
Yang panas pun lebih enak juga. Kayaknya kalau panas lebih berkah lagi, Pak. Manis, ada warnanya begitu. Teh panas barangkali. Enggak, bercanda aja, Pak. Kita lanjutkan dulu pengajian kita. Baik, satu hadis yang kita bahas di pagi hari ini. Wa hadzal hadisu hadisun hasanun. Hadis yang saya sampaikan di pagi hari ini menurut para ulama, hadis ini hadis hasan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis ini diriwayatkan dari jalur Sayyidina Abdurrahman ibnu Sakhrin atau yang dikenal dengan julukan kunyah Abu Hurairah. Mudah-mudahan Allah meridhai beliau. Min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam, salah satu sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis. Al-Imam Sayyiduna Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala, beliau berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi pernah bersabda, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nih. Tanda bahwa orang itu sempurna Islamnya, maka bisa dilihat kata Nabi, tarkuhu ma la ya'nihi, sejauh manakah dia mampu meninggalkan setiap apa-apa yang tidak bermanfaat dalam kehidupannya. Tarkuhu ma la ya'ni. Rawahu Tirmidzi wa Ibnu Majah wa ghairuhuma. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi wa qala Abu Isa At-Tirmidzi, Al-Imam At-Tirmidzi mengatakan wa hadza hadisun hasanun. Hadis ini adalah hadis hasan. Nah, kemudian kita lihat keterangan para ulama ketika menjelaskan hadis yang mulia ini. Di dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam, wa qala al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali. Ada seorang ulama di mazhab Hambali yang mensarah hadis ini. Al-Imam Ibnu Rajab mengatakan wa hadzal hadisu sulutuddin. Hadis ini sepertiga daripada isi konten agama Islam. Jadi hadis ini adalah sepertiga agama, beliau katakan. Kenapa dikatakan sepertiga agama sulusuddin? Karena isi dari mafhum hadis ini hampir separuh atau sepertiga daripada ajaran agama Islam. Ini yang pertama. Al-Imam An-Nawawi ketika beliau menjelaskan kitab beliau sendiri Al-Arba'in An-Nawawiyah, wa qala Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi Ad-Dimashqi Asy-Syafi'i, wa hadzal hadisu hadisun azimun. Hadis yang disebutkan tadi oleh Al-Imam At-Tirmidzi adalah hadis yang agung. Azimus sya'an, hadis yang mengandung keagungan konten, tarbiyah, pendidikan, tahdzibun nafsi. Dari hadis ini Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan pesan yang kalau diamalkan maka ia merupakan tarbiyah, tahdzib, menjadikan seseorang itu semakin sempurna keislamannya. Jadi min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Terjemah bebasnya, bahwasanya di antara tanda min husni islamil mar'i, sarahnya min kamali islamil mar'i, tanda bahwa orang itu Islamnya sempurna, maka ianya tarkuhu ma la ya'ni, sejauh manakah seseorang itu meninggalkan tarkuhu ma la yuhimmuhu wa la yanfa'uhu fid dunya wal dinihi. Jadi urusan dunia akhiratnya itu sama sekali tidak ada manfaat. Baik, sekarang kita lihat Bapak Ibu, bagaimana cara mengamalkan hadis hasan ini dan bagaimana cara memahaminya sebagaimana pemahaman para ulama kita. Yang pertama, wa qala ba'dul ulama, sebagian ulama memahami hadis ini yaitu pentingnya meninggalkan setiap perkara yang tidak bermanfaat, terutama dalam urusan agama. Sebagian lagi mengatakan seseorang yang bisa meninggalkan setiap perkara la syai'a yang tidak ada manfaat dalam urusan agama atau dunianya, maka orang itu bisa dikatakan sempurna keislamannya. Nah, kemudian berapa hal yang harus kita tinggalkan dalam urusan agama dalam konten dari makna hadis tarkuhu ma la ya'ni.
Baik Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali dan ulama-ulama yang lain mengatakan minimal ada arba'atu khisalin, 4 benda, 4 perkara yang harus kita perhatikan agar kita menjauhinya, supaya apa? Mendapatkan kesempurnaan dalam keislaman kita. Islam itu sudah sempurna, Pak. Akan tetapi bagaimana dalam mengamalkan Islam, inilah yang dipermasalahkan oleh Rasulullah SAW. Bagaimana setiap umatnya mendapatkan keislaman itu betul-betul maujudah, ada di dalam kehidupan kita dengan sempurna. Maka hadis ini memberikan pesan kepada kita, ta'dziban wa tahdziban. Bagaimana Nabi mendidik kita dengan jama'ul kalimnya, dengan kalimat yang padat, ringkas, tetapi maknanya luar biasa. Wa hadhi min jawami'il kalim, dan ini termasuk jawami'ul kalim. Jawami'ul kalim itu Nabi itu mukjizatnya, yang diantara mukjizat beliau itu, beliau kalau menyampaikan satu ucapan itu ucapannya ringkas tetapi maknanya luas. Itu termasuk jawami'ul kalim, Pak. Itu termasuk mukjizatun Nabi SAW. Berbeda dengan kita. Kita tuh bicara dari utara ke selatan, barat, timur, ngawalor, ngidul, ngeluwantur, tapi nanti ringkasannya nggak ada. Tapi kalau Nabi tidak, ucapannya sedikit tetapi setelah diuraikan, Masya Allah, maknanya begitu luas. Dan wahadihi min ba'di mu'jizatin Nabi SAW. Dan itu termasuk salah satu mukjizat Nabi SAW. 4 benda, tuan-tuan yang mulia. Ini 4 ini mudah-mudahan selesai 4 item ini di pagi hari ini. Saya butuh waktu 2 jam. Jadi Bapak sabar tak sabar, kuat tak kuat, jangan keluar masjid ini sebelum jam 7:30, Pak. Ini Bapak mau selesai semua atau digantung nih? 4 benda ini sarah penjelasan dari hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Kalau saya jelaskan semuanya, saya butuh 2 jam. Tapi kalau saya jelaskan separuh, 1 jam, insya Allah suruh kita tutup dengan doa. Memang begitu, Pak. Ustadz itu harus agak cerdas sedikit, digantung materi supaya nanti diundang lagi sama PDKM-nya. Enggak aja, Pak. Baik, yang pertama, tarkuhu malayani. Kekuatan meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Yang pertama, tarkul kalam alladzi la ya'ni, meninggalkan semua bentuk ucapan yang perkataan itu tidak ada manfaatnya. 1. Yang kedua, tarkul af'al alladzi la ya'ni, meninggalkan semua bentuk perbuatan, aktiviti yang aktivitas itu sama sekali tidak ada manfaatnya, terutama untuk urusan agama ataupun urusan dunia. Yang ketiga, tarkul afkar alladzi la ya'ni, meninggalkan semua bentuk pola pikir atau pikiran yang tidak bermanfaat dalam urusan agama atau urusan dunia. Yang keempat, tarku tasarrufil amwal alladzi la ya'ni, meninggalkan memboroskan atau membelanjakan harta dalam perkara yang tidak bermanfaat. 1. Meninggalkan semua bentuk ucapan yang tidak bermanfaat, meninggalkan semua bentuk perbuatan yang tidak bermanfaat, meninggalkan pola pikir atau memikirkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Yang keempat, meninggalkan mentasarufkan harta dalam perkara yang tidak bermanfaat. Ini yang dimaksud tarkuhu malayani, meninggalkannya seseorang muslim dari apa-apa yang tidak bermanfaat dalam kehidupannya, apalagi urusan agamanya. Berarti 4 item ini: meninggalkan ucapan, meninggalkan perbuatan yang tidak bermanfaat, meninggalkan memikirkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Yang keempat, meninggalkan memboroskan harta dalam perkara yang tidak bermanfaat. 4 ini kalau kita ditanya Bapak Ibu, yang paling berat yang mana? Pak, 4 item ini kalau disuruh ninggalin nih, yang paling gede, paling berat kira-kira kalau kita tinggalkan, cara meninggalkannya itu paling gede, paling berat yang mana? Meninggalkan ucapan yang tidak bermanfaat, perbuatan yang tidak bermanfaat. Saya pernah ngisi pengajian seperti di majelisnya ibu-ibu, mereka sepakat yang keempat, tak belanja. Itu berat, Pak, perempuan. Jadi kalau laki-laki, bapak-bapak pun jawab bilang yang keempat, berarti semuanya ini suka belanja nih. 4 item. Baik, kita bahas wahidan ba'da wahidin, satu persatu dari 4 item ini. Yang pertama, tarkul kalam alladzi la ya'lihi, meninggalkan semua bentuk perkataan, ucapan yang ketika kita kaji ucapan itu la yanfa'uhu wa la yuhimmuh fi amri dunya wa waddini,
yang ucapan itu sama sekali tidak ada manfaat, terutama dalam urusan agama kita atau urusan dunia kita. Tarkul kalam. Hadis yang pertama, ta'yidan li fahmi hadal hadisi. Hadis yang pertama untuk menguatkan pemahaman kita tentang pentingnya meninggalkan ucapan yang tidak bermanfaat. Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, maka kata Nabi, falyakul khairan, maka hendaknya ia berkata, berucap khairan, ucapan yang bagus. Kalau dia tak sanggup, tak mampu mengucapkan ucapan yang bagus, maka falyasmut, maka hendaknya dia diam. Yang pertama, tarkul kalam. Orang yang bisa meninggalkan ucapan yang tidak bermanfaat, maka Islamnya dijamin dia sudah mendapatkan kesempurnaan keislamannya dalam kehidupannya. Dan tolok ukur Bapak Ibu, tolok ukur manusia yang paling sempurna dalam keislaman itu adalah Sayyidul Wujud Habibuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang paling sempurna dalam mewujudkan keislaman itu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam kama qala al-Imam Sayyidina Anas bin Malik dalam kitab Syama'il al-Muhammadiyah. Abu Isa At-Tirmidzi meriwayatkan satu hadis dari jalur Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu an. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi itu orangnya adalah kasratus sumti wa qalilul kalami wa dawamul fikri. Nabi itu kasratus sumti. Nabi itu kata Sayyidina Anas orangnya pendiam. Banyak diam kata Sayyidina Anas. Kenapa? Sayyidina Anas ini selalu bersamai Nabi. 10 tahun kata Sayyidina Anas, aku mendampingi Nabi SAW. Semenjak umur aku 10 tahun, kemudian aku 10 tahun lagi 20 tahun, kemudian aku menikah. Setelah aku menikah, kemudian aku tidak lagi bersama Nabi. Tidak sebagaimana sebelum aku menikah. Ini Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu an. Nabi itu pendiam, Pak. Kasratus sumti wa qalilul kalami, sedikit ucapannya, dawamul fikri, dan beliau banyak berpikir. Setiap beliau diam, kata Sayyidina Anas, ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam, aku perhatikan keningnya beliau selalu berkerut, dalalatan menunjukkan kalau Nabi itu berpikir. Nabi berpikir selalu, setiap beliau tidak ada sahabat yang bertanya memerlukan beliau, maka Rasulullah banyak diam, banyak merenung, banyak tafakur. Ini Nabi SAW, dan beliau memikirkan bagaimana li'ila'i kalimatillah, memikirkan agama Allah, memikirkan nasib umatnya kelak. Dan beliau qalilul kalam wa kasratus sumti. Nabi itu enggak banyak ngomong. Kalau enggak ada orang, beliau diam. Kalau ditanya, maka sebagaimana seperlunya pertanyaan itu untuk dijawab. Dan ini akhlakun alamatu, tanda orang itu dikatakan mampu meninggalkan ucapan yang tidak bermanfaat. Baik, saya nukilkan keterangan di dalam kitab Risalatul Mu'awwanah Sayyidi Abdullah Ba'lawi Al-Haddad, dalam ikhtisar rangkumannya, maka ada beberapa tanda bahwa seseorang itu Islamnya sempurna ditinjau dari segi ucapannya. Pertama, sidqul kalam, ucalam. Orang itu kalau ngomong nggak pernah bohong, Pak. Jujur. Nah, jujur ini berat atau ringan, Pak? Halo, Pak. Masih semangat nih, Pak? Saya tuh kalau ngaji pagi, kalau begini gitu, saya tuh ada dua kemungkinan, Pak. Satu memang mendengarkan khusyuk, yang kedua ngantuk, Pak. Satu, Pak, sidqul kalam, kalimatnya jujur, omongannya jujur, enggak pernah bohong. Sidqul kalam, alamatu husni islamil mar'i tarkuhu malayani, tarkul kalam, tandanya salam. Orang itu kalau ngomong pasti jujur. Ya, wa alaikum bis sidqi fa inna sidqa
yahdi ilal bir fa innal birra yahdi ilal jannah. Nabi sabdakan, atasmu berlaku jujur karena kejujuran akan membawa kebaikan. Kebaikan mengantarkan kamu, kata Nabi, kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Alaikum bisidqi fa innas sidqa yahdi ilal bir fa innal birra yahdi ilal jannah. Hadis sahih. Jujur, Pak. Jadi kalau ada orang ngomongnya jujur, tak pernah bohong, jarang dia ngomong itu berdusta, tanda dia sudah sempurna, mulai nampak kesempurnaan Islamnya. Yang kedua, tibul kalam, omongannya bagus. Seperti apa Ustadz omongan bagus? Teratur. Ketika dia berbicara tidak menengking suaranya, wal raf'as sauti. Jadi kalau bicara dengan lawan bicara itu tidak perlu menenggikan suara. Contoh di rumah, istri di dapur, Pak, kita di depan lagi nyuci motor atau mobil barangkali, pengen buat teh. Tak perlu kita teriak dari depan rumah, "Mama, teh panas pagi hari ini. Ini mana teh Abah?" Ini termasuk orang yang tak sempurna Islamnya. Yang betul bagaimana? Tibul kalam, maka dia datang kepada istrinya. Dia masuk ke dapur, dia jumpai istrinya, dia pegang baunya, "Sayangku, teh abang mana?" Bisikan. Nah, ini termasuk akhlak Nabi SAW. Wa aksu, sebaliknya, perempuan yang solehah, yang sempurna Islamnya, sama. Kadang masih banyak suami-suami itu malu di hadapan kawannya. Kenapa? Ketika istrinya menginginkan dia pulang, dipanggil dari depan terasnya. Suami di depan masjid, rumahnya di sebelah sana. "Pak, kau pulang tak? Nih, jam berapa nih?" Hamba Allah ini malu, Pak. Panggilan darurat. Aku pulang dulu ya. Malu kawan dia, Pak. Tapi coba kalau dia paham hadis ini, dia datang kepada suaminya, dipegang tangan suaminya, "Bang, suamiku tersayang, jam berapa nih? Pulang ya? Pulang. Nak ngomel-ngomelah nanti di kamar, Pak. Nak begaduh-begaduhlah nanti di kamar, orang tak tahu. Tapi kalau udah di kamar, saya yakin tak begaduh itu, Pak." Nah, ini artinya selama ini banyak kesalahan al-khata' fi ada'il kalam, kesalahan ketika seseorang mendatangkan ucapan. Maka orang yang mampu meninggalkan ucapan yang tidak bermanfaat, menurut Sayyidi Abdullah Ba'lawi Al-Haddad, yang pertama, sidqul kalam, omongannya tidak pernah mengandung kebohongan. Dapat job 10 juta, Pak. Lapor ke istri 8.500.000. Itu jujur atau bohong, Pak? Halo. Bohong apa jujur, Pak? Yang 1.500.000 untuk nyicilmu sepeda karena musimnya goes. "Bang, berapa kemarin cairnya?" Cuma 8,5, dapat potongan 1,5. 1,5 mampir ke toko sepeda untuk servisnya lah. Kira-kira ini jujur atau bohong, Pak? Ini bukan jamaah di sini, jamaah di dekat Nongsa sana biasanya begitu, mah. Gara-gara cinta pada sepedanya, mah. Itu bohong, Pak. Walaupun Rasul sallallahu alaihi wasallam ada kebohongan yang memang boleh dilakukan. Ketika alaikum bisidqi, maka atasmu wajib berlaku jujur, mengatakan perkara yang jujur, tetapi kejujuran juga dilihat dari konteks waqi'iyahnya. Ada satu saat Nabi mengizinkan seseorang itu berbohong. Yang pertama, li islahi, untuk mendamaikan seseorang yang berseteru. Boleh bohong. 2 orang hamba Allah ini tak pernah tegur sapa. Kita sebagai RT macam mana ini mendamaikan? Maka boleh berbohong, Pak. Datang ke seseorang yang satu, "Pak D, kemarin itu dari Kang Harno itu dia titip salam sama Pak D. Katanya dia mau minta maaf, cuman segan." Dia bilang Pak D itu orangnya baik. Padahal dia tak pernah ngomong begitu. Dia dapat itu langsung balik kepada Kang Mas Harnonya. "Kang Mas, Pak D kemarin titip salam sama sampean dari saya. Lewat saya dia titip salam. Katanya Kang Mas ini orangnya baik, aslinya soleh." Akhirnya 2 orang ini ketemu di pasar, terus kemudian salaman. Kenapa? Kita provokasi. Padahal mereka tidak bilang begitu. Itu bohong yang diperbolehkan. Yang kedua, al-kidhbu, bohong untuk menyenangkan istri. Boleh. Jangan jujur sangat, Pak. Istri masak asin, yang kau ini pandai masak tak? Semakin hari semakin kurasa, semakin asin kau masak ini. Betul tak kau jadi istri ini? Ini jujur, Pak, cuman menyakitkan. Puji istri, bohong sikit.
sayang, dia semakin hari kurasa, semakin lama bana, lama nian ini masakanmu ini. Pandai nian. Nah ini kita bohong Pak. Padahal rasanya luar biasa. Cuman bohong seperti ini itu boleh. 15 tahun menikah, anak sudah 5 Pak. Istri Masya Allah tabarakallahu wa ta'ala, ke sebelah kanan 1,5 meter, sebelah kiri 1,5 meter, ke depan 1/4 meter, ke belakang 1/4 meter. Jadi bulat istri itu Pak. Pintu tuh dulu muat, sekarang harus begini baru bisa masuk pintu itu. Nah Bapak kalau muji istri jangan jujur sangat. Wahai istriku yang semakin gendut, semakin hari semakin bengkak. Loh berantem Pak. Jadi bohong yang seperti ini boleh. Wahai istriku, walaupun kau sudah gemuk begini, abang tetap cinta kepadamu. Kau tampak langsing sekali di mata abang nih. Boleh Pak. Jangan jujur sangat. Bapak jujur 1 bulan tak kena masak itu Pak. Embargo nanti sama istri. Nah kapan kita boleh jujur, kapan boleh bohong, dilihat konteksnya. Tetapi secara umum Nabi sabdakan kebohongan itu tidak boleh dilakukan kecuali ada maslahat yang sebagaimana kami sebutkan ini sebagaimana konsensus bittifaqil ulama. Jadi sidqul kalam ucapannya jujur, tibul kalam ucapannya bagus. Tanda tibul kalam kalau bicara itu khairon, la yatakallamu illa bi kalimatin thayyibatin. Ucapannya ucapan yang indah, kalimatun jamilah, susunannya bagus, kosakatanya bagus. Yang kebun-kebun binatang itu tak pernah disebut Pak. Ada sebagian hamba Allah kalau marah kebun binatang semua keluar Pak isinya, mulai dari monyet dan sebagainya semua keluar. Ini Masya Allah, ini termasuk nuksanu Islamil mar'i, tanda orang itu Islamnya belum sempurna. Kalau lagi sayang beb, tapi kalau udah marah bab begitu. Ini Masya Allah, bukan beb lagi, udah bab begitu. Itu su'ul kalam Pak, ucapan yang buruk. Nah saya tanya ke bapak-bapak nih, kira-kira nahan emosi, nahan temperamental yang naik ini, terus untuk tidak mengucapkan ucapan yang kotor, itu kira-kira berat apa ringan Pak? Ini laki gedek nih, terus tetap memuji, tetap santun, berat apa ringan Pak? Berat kan Pak? Wah Masya Allah. Makanya Nabi SAW, Sayyidina Anas mengatakan, Nabi SAW ketika beliau marah tidak berkenan kepada salah satu perkara, maka Nabi fasakatan Nabi fa'ahmar wajhuhu, Nabi diam, cuman ada rona muka beliau, wajah beliau yang agung kemudian berubah. Itu paham Sayyidina Anas, Nabi sedang tidak berkenan pada sesuatu. Jadi kalau kita tidak berkenan pada sesuatu tak usah ngomong Pak. Jadi pakai ekspresi wajah udah cukup. Kita lagi tak sepakat dengan istri, tak perlu kita maki istri Pak. Masuk rumah, assalamualaikum, udah kita aja. Dan itu Sayyidatina Aisyah mengatakan, aku itu hafal Nabi itu kondisi batiniahnya lagi tidak berkenan kepada perbuatan orang-orang kafir atau tidak, maka aku bisa melihat dari wajah beliau. Jadi kalau masuk rumah Nabi wajahnya agak murung, itu pasti banyak masalah yang dihadapi oleh beliau di luar sana. Tapi kalau Nabi masuk wajahnya ceria, fatabassama Nabi tersenyum, itu dalalatan, menunjukkan kondisi Nabi lagi sedang ceria. Dan ini sudah termasuk ekspresi Pak. Ekspresi wajah itu isyarah. Jadi nggak perlu kita maki-maki, tak perlu kita nyumpah-nyumpah serapah, cukup tunjukkan wajah aja Pak. Matanya agak melalak sedikit. Bang, sarapan ke? Ya. Tak perlu kalimat yang kotor. Oh berarti istri paham. Oh suamiku ini lagi tak berkenan, mungkin saya ada salah. Istri yang paham, nanti dia akan mendekati suaminya. Kapan? Ketika suami sudah berubah wajahnya, maka dia minta kepada suaminya, bang, kenapa dari pagi abangku tengok engkau ini masa muka padam wajah, apakah ada kesalahan abang yang aku lakukan, kesalahan adik nih bang? Nanti baru kita jelaskan. Istriku, aku tidak suka kamu selalu buat duduk dari pagi sampai siang di kedai, di warung. Dari warung kau berangkat jam 7, kau pulang jam 11. Aku tak suka itu. Cukup tapi dengan kalimat yang baik, tak perlu memaki, tak perlu mencaci Pak. Sayang, besok jangan diulangi ya. Kalau belanja, habis belanja pulang,
Tak usah mampir-mampir. Ini mampir ke Bu RT, mampir ke Bu RW. Bu RW ganti AC, kau pun cerita ke aku. Kau pun tahu juga. Ada bunga yang mekar, kau pun tahu juga. Abang tak suka. Besok jangan diulang ya. Cukup Pak. Kira-kira berat apa ringan Pak? Gitu. Berat Pak. Sulit. Makanya Nabi SAW ahsanun nasi khalqan wa khuluqan. Disabdakan sepakat para ulama, Nabi itu orang yang paling sempurna. Penciptaan Allah pada fisik beliau, penciptaan yang Allah ciptakan pada akhlak beliau. Dan di antara akhlak Nabi yang tinggi itu, Nabi orang yang mampu menahan su'ul lisan. Nabi tidak pernah mengucapkan kalimat yang kotor, Nabi tidak pernah memaki, Nabi tidak pernah mengucapkan kalimat yang keji. Kalimatul fahsya, Nabi senantiasa santun ucapannya, teratur tutur sapanya, tibul kalam. Dan ini tanda orang itu nampak kesempurnaan keislamannya Pak. Jadi kalau kita pengen mengetahui sejauh mana kita ini kualitas keislaman kita, maka tengok kita sehari-hari kita, ucapan kita, perkataan kita, manfaat atau tidak, maslahat atau tidak, masih ada konten dosa atau tidak di dalamnya. Yang ketiga, ucapannya bagus, jujur, sidqul kalam, tibul kalam. Dan orang yang bisa meninggalkan ucapan yang tidak bermanfaat, dia memastikan bahwa setiap ucapannya, likulli kalamih, setiap ucapannya ada ujrotan wasawaban indillah. Dia pastikan setiap ucapannya pasti ada nilai pahala daripada sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi bicara itu, ya pastikan ini ada manfaat atau tidak. Kalau ada manfaat ini ada pahala atau tidak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang mengucapkan kalimat yang kotor mendapat dosa, maka orang yang mengucapkan kalimat yang baik pasti dia akan mendapat pahala bil aksi. Nah, ini Bapak Ibu yang harus kita perhatikan. Kalau kita ingin melihat sejauh manakah keislaman kita, kesempurnaan Islam itu muncul atau terwujud dalam kehidupan kita, pastikan al-kalam, ucapan kita bermanfaat atau tidak, ucapan kita masih mengandung dosa, maksiat atau tidak, ucapan kita ini menyakitkan orang lain atau tidak, ucapan kita, perkataan kita ini ada nilai-nilai yang manfaat bisa diambil oleh orang lain atau tidak, minimal untuk diri sendiri. Kalamun thayyibun, ucapan yang bagus, ucapan yang baik. Wa fihi manafi'u, di dalamnya pasti ada manfaat. Wa fawaidu, ada faidah. Al ujrah was sawab. Kalau ini sudah kita tetapkan, maktubun mawjudun, ada di dalam setiap perkataan kita, maka satu item, satu poin, insya Allah kita mulai akan mendapatkan kesempurnaan keislaman itu ada di dalam kehidupan kita. Jadi cara meninggalkan ucapan tidak bermanfaat, pastikan ucapan itu mengandung kejujuran, pastikan ucapan itu ada kebaikan, tidak ada. Menyampaikan wasiat itu saling menasehati bainahum, di antara kalian, dan nasihat itu mawjud dengan bil qauli, biasanya dengan ucapan dan dengan perkataan. Pastikan yang kita ucapkan, orang yang mendengarkannya hatinya tidak tersinggung, orang yang mendengarkannya mendapatkan pelajaran manfaat dari setiap ucapan yang kita ucapkan dari lisan kita. Baik, jam 5 lebih 57, suruk jam 6 lebih 8. 3 item, 3 poin Bapak Ibu. 3 poin ini wallahu alam kapan-kapan kalau diundang lagi, kalau nggak diundang lagi yo PR aja, Bapak WA saya aja. Tapi kayaknya disuruh menyelesaikan juga. Jadi baru 1 item, meninggalkan ucapan yang tidak bermanfaat, dan sudah kami sampaikan semua literasinya, dalil-dalilnya, dan bagaimana kaifiah caranya sebagaimana pemahaman para ulama-ulama kita. Wallahu alam bissawab. Tafadhal man arada su'al falyusir bisyababati. Maka silakan. Yang berdoa yang bertanya saya doakan mudah-mudahan panjang umur, istrinya semakin solehah, rezekinya semakin lancar, dijauhkan dari semua bala, dan istrinya semakin lembut hatinya. Tanya dulu Pak, baru saya doakan. Jangan tak tanya dulu baru saya doakan. Moga Pak. Moga Pak Haji. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Nggih Pak Haji, moga.
sebagai untuk pedoman hidup kita. Kita harus contoh Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli alaihi. Dalam hal ini semua dapat dijelaskan tentang sifat-sifat Nabi Muhammad. Bagi contoh, berarti siddiq, tabligh, amanah, fitanah. Tolong Ustaz jelaskan satu persatu. Terima kasih. Wa kana min sifatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam walahu sifatun ghaliyatun wa azimatun. Nabi itu memiliki karakteristik. Nabi sallallahu alaihi wasallam, Habibuna sallallahu alaihi wasallam memiliki sifat al-khuluq, akhlak yang agung. Wala ala khuluqin azim. Akhlak yang tinggi. Uswatun wa qudwah. Nah, masyhurun dan dikenal akhlak-akhlak yang ada pada diri Nabi itu banyak, Pak. Bahkan ada satu kitab yang namanya Isruna Jauharatan min Akhlaqin Nabi sallallahu alaihi wasallam, 20 permata dari 20 akhlak Nabi yang paling masyhur. Bukan hanya 4, bahkan 20. Bahkan di kitab yang lain banyak lagi. Nah, kemudian pertama as-sidqu, kejujuran. Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau adalah as-sidqu. Nabi memiliki sifat jujur, as-sidqu. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hal ini kesidikan beliau itu sidqul zahir wa sidqul batin. Ini kalau 4 ini saya jelaskan semuanya kayaknya enggak cukup, Pak Haji. Satu dulu. Sidqul zahir wa sidqul batin. Nabi itu orangnya benar, jujur, dohirnya jujur, batiniahnya juga jujur. Karena ada sebagian orang dia baru jujur dohirnya, tetapi batiniahnya belum. Makanya Nabi itu as-sidqu dohiruhu wa batinuhu. Nabi itu dohir batinnya jujur. Maka dikatakan orang jujur itu idza kana fi nafsihi al-muwafaqah bainadh dhahiri wal batin. Orang jujur itu ketika ada kesesuaian antara apa yang diucapkan yang dohir, yang dilakukan yang dohir dengan apa yang terlintas di batin. Itu as-sidqu, kebenaran, sidik yang sebenarnya. Orang itu antara dohir dan batin muwafaqah, ucapannya dengan hatinya, perbuatannya itu semuanya munasabah, bersesuaian, tidak ada yang tanakut, bertolak belakang. Makanya di sini as-sidqu, dalam ini ada sidqul iman, kaitannya nanti dengan kejujuran dalam keyakinan, kejujuran dalam akidah, bahkan as-sidqu fil ibadah, kejujuran dalam ibadah. Betapa banyak kita beribadah tapi sebetulnya nggak jujur di hadapan Allah. Contoh, ketika Allah berfirman, salat itu didirikan lidzikri, untuk mengingatku. Betapa banyak ketika kita Allahu Akbar kita tidak mengingat Allah. Ini jujur apa tidak? Belum jujur, Pak. Makanya sidq itu bukan hanya tidak berdusta, bukan, tetapi as-sidqu fi kulli ahwal. Nabi itu jujur dalam semua aspek kehidupan, jujur dalam ucapan, jujur dalam perbuatan, jujur dalam keyakinan, jujur dalam ibadah, jujur dalam muamalah. Itu as-sidqu. Dan yang memberikan julukan jujur ini dulu sebetulnya bahkan tuh orang Quraisy, Pak. Jadi yang memberikan gelar Nabi itu orangnya jujur pertama kali yakhruju min famil Quraisy, keluar dari mulutnya orang-orang Quraisy. Kenapa? Nabi sebelum qablan nubuwah, sebelum beliau diangkat menjadi Nabi dan Rasul, beliau itu sudah terkenal kejujurannya. Tidak pernah berkata kebohongan, tidak pernah melakukan perbuatan yang mengurangi mar'ah atau muru'ah beliau. Nabi tidak pernah menyembah berhala. Nabi dari waktu kecil sampai mundu wiladati hatta tufulati hatta syababi hatta ba'asati, mulai dari lahir sampai beliau tumbuh anak-anak kemudian dewasa menjadi nabi. Nabi tidak pernah ada kecondongan untuk mencintai al-ausan wal asnam. Beliau tidak pernah menyukai berhala, Pak. Dan ini as-sidqu, kejujuran. Jadi pertama as-sidqu itu luas, Pak Haji. Jadi jujur dalam ucapan, dohirnya jujur, batiniahnya juga jujur. Makanya sifat jujur itu berat.
Bukan hanya mengucapkan kalimat yang tidak ada dustanya, bukan. Tetapi kalau sudah bicara konteks jujurnya Nabi, kebenaran Nabi berarti sidqul dzahir wal batin. Dan sidqul dzahir perbuatannya benar, sidqul batin akidahnya, keyakinannya benar, benar dalam kekuatan akidahnya, dalam keyakinannya, benar dalam niatnya. Ini juga jujur. Sidqun niyah. Ngaji begini, niatnya apa? Thalabul ilmi karena Allah. Ini sidqun niyah, kebenaran dalam niat, dan itu termasuk as-sidqu. Jadi kalau dibahas perlu waktu satu pertemuan yang berbeda lagi Pak Haji. Jadi mohon maaf tidak sanggup, bukan tidak sanggup, waktunya tidak cukup kalau sampai 4 Pak Haji. Insya Allah yang 3 nanti fi sa'atin ukhra, di waktu yang lain. Demikian Pak Haji. Supaya ada penasaran gitu. Jadi supaya ketemu lagi Pak Haji. Wallahu a'lam bishawab. Baik, ada lagi pertanyaan Pak? Silakan. Monggo. Baik, mudah-mudahan Pak Haji panjang umur, sehat selalu. Karena saya sudah janji tadi saya doakan. Tanya dulu Pak, baru saya doakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau menanyakan apakah mengajak jalan-jalan sama keluarga itu termasuk membelanjakan sesuatu yang tidak bermanfaat tadi yang dibahas bab keempat tadi? Gimana Pak? Mengajak keluarga, mengajak istri, mengajak anak, jalan-jalan lah yang bersifat refreshing. Baik. Apakah itu termasuk dalam 4 item tadi gitu? Jadi begini Pak. Sebetulnya ini belum sampai pengajiannya, karena tadi baru item 4 kan al-mabakhusul awal, ini kan yang ar-rabi keempat. Cuman kan udah ditanyakan, tetap saya jawab secara mujmal aja, secara ini. At-tausi'atu lil iyal sunnatun min sunnatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. At-tausi'atu lil iyal. Jadi melapangkan belanja itu termasuk perkara sunnah. Termasuk idkhalus surur fil ahli, memasukkan kebahagiaan di dalam hati keluarga kita, itu ibadah Pak. Bahkan wajib. Kalau itu menjadikan sakinah, mawaddah warahmah. Contoh, istri itu Pak, kalau dalam 1 bulan dia minta jalan-jalan 2 kali, dia kalau nggak dibawa jalan-jalan itu bisa hang di rumah, ngurusin 4 anak kecil-kecil, masak dia, ngurusin anak dia, nyiapin baju kita dia, ngurusin masakan kita dia juga. Belum lagi ada mertua kita yang sudah mundur, juga dia juga 24 jam non-stop. Nah dalam konteks seperti ini perempuan tuh gampang Pak. Saya sudah melakukan survei, perempuan tuh makhluk yang unik tetapi paling gampang untuk menaklukkan. Perempuan itu satu Pak, puji telinganya, kedua senangkan hatinya. Loh itu dari pagi sampai siang sampai malam itu nggak pernah istirahat. Bapak pulang dari kantor sampai di rumah, jangan bawa masalah kantor ke rumah, puji dia. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Istriku, kau hari ini nampak cantik sekali. Loh itu letihnya dari pagi, lelahnya dari pagi itu langsung hilang Pak. Kalau nggak percaya buktikan. Habis itu bisikkan lagi, yang besok kan hari Ahad tuh, habis pengajian dari Al-Kafat, kita ke pantai yuk. Loh itu semalam gak bisa tidur, bayangin besok mau masak apa, masakin apa bang. Itu senyumnya ngembang dari mulai tidur sampai bangun tidur Pak. Sampai tidur pun ngigo, bang jangan lari-lari di tepi pantai. Loh sampai ke bawah tidur. Jadi kalau itu idkhalus surur, menyenangkan hati keluarga istri, itu ibadah. Jangan pelit sangat. Ini istri mau ngajak, bang ke pantai besok ya, boros sekali hidupmu ini. Udah tahu corona nyari duit susah, jangan. Atau si'ah lil ayyal, kaidahnya melapangkan rezeki atau nafkah kepada istri itu ibadah, dan itu tidak termasuk yang keempat tadi. Contoh yang keempat itu beginilah Pak. Istri biasa, orang pakai tas itu kan untuk naruh barang. Harga 300-400 itu udah cukup sebetulnya Pak. Cuman ada yang brand. Satu tas itu 5.600.000. Bang, minggu depan belikan tas ya. Oke. Online bang, belinya udah inden. Berapa harganya? 7.500.000. Suami terduduk. Itu namanya at-tabdzir, memboroskan harta. Kenapa? Fungsi tas itu untuk menaruh sesuatu. Tapi kalau sudah di atas begitu, itu namanya al-ghullu fit tasrafil mal, berlebih-lebihan dalam membelanjakan harta. Gini lagi Pak, goes itu ar-riyadhah al-jasadiyah. Sehat apa tidak Pak? Sehat. Tapi kalau kita pakai sepeda yang Brompton yang 60 juta, itu bukan sehat Pak. Itu namanya memboroskan harta. Kenapa? Orang cukup 6 juta aja udah bisa.
Saya kemarin gawe sama rombongan sama satu masjid. Saya tanya, ini sepeda bagus Pak? Iya. Pak Ustadz, ini saya beli 39 juta. Saya terduduk. Sepeda 39 juta. Saya punya cuma 3 juta. Itu aja sama. Ketika tanjakan, capek Pak. Ya capek juga Pak Ustadz. Lu ternyata sama. Yang linu dengkolnya juga sama linu. Yang membedakan cuma brand Pak. Sama sehat sebetulnya. Capek juga sama capek. Tanjakan nongsa. Saya turun, dia turun juga loh Pak. Kok nggak ada mesinnya ya rupanya? Nggak ada. Lah serius ini Pak. Itu namanya yang keempat tadi. Dan nanti kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Baik demikian. Wallahu a'lam. Ini bukan nyinggung yang sepedanya bagus, bukan. Nanti habis tersinggung dari sini nanti aku jual aja sepeda itu. Kalau nggak hibahkan Pak. Kedan Raya Gedenam nomor 3 rumah saya. Bawa ke rumah saya Pak. Saya terima itu insya Allah. Enggak, ini bercanda aja Pak. Tapi kalau serius pun tak apa-apa juga sih. Baik cukup Pak. Saya doakan mudah-mudahan panjang umur, istrinya soleha. Mau nambah istri Pak? Enggak, saya doakan. Karena saya tahu ini Bapak banyak ibu-ibu yang menyaksikan. Kalau saya doakan nanti besok saya udah diembarku sama mama di sini. Jangan ngisi lagi di Al-Kafah. Baik demikian. Cukup ya Pak. Kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.